Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Yosodipuro dengan judul Tugas Utama Orang Kristen. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Yohanes 7 ayat 17, firman Tuhan demikian. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku yang kasih, adalah tugas utama dan tertinggi setiap makhluk yang rasional, khususnya orang-orang Kristen, yaitu untuk mempelajari dari Alkitab apa itu kebenaran, kemudian berjalan di dalam terangnya dan mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran dan membandingkan ayat demi ayat. Kemudian dengan pertolongan ilahi atau dengan pertolongan Roh Kudus, kita membentuk sendiri pendapat kita untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita harus menjawab untuk kita sendiri di hadirat Tuhan. Saudaraku yang kasih, kebenaran yang jelas dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum yang menyatakan diri terpelajar, yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar, mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh dengan mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Kristus menyatakan di dalam Markus 12 ayat 24, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali mengenai atau dia menggunakan lambang atau gambar. Kristus dia berjanji di dalam ayat renungan kita pada pagi ini dalam Yohanes 7 ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat sangat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang mengembara dalam kesalahan. Kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengarahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami oleh manusia fana perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah roh yang benar dari seorang pelajar. Hal-hal yang sulit dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan dalam menangani masalah filsafat. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang dalam mereka meneliti ilmu pengetahuan, tetapi dengan bergantung kepada Allah lewat Roh Kudus-Nya di dalam doa dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendak-Nya. Kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada. Dia itu adalah Yesus Kristus yang agung. Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dapat dipengaruhi oleh
kebenaran itu. Banyak bagian dari Alkitab yang dikatakan kaum terpelajar sebagai misteri atau dilewatkan sebagai yang tidak penting adalah bagian-bagian yang penuh dengan penghiburan dan petunjuk kepada Dia yang telah diajar di sekolah Kristus. Biarlah kita selalu mempelajari firman Tuhan, Alkitab setiap hari, merenungkannya, membandingkan ayat demi ayat. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita boleh menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Tabiat kita akan serupa dengan tabiat Tuhan, dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, maka kita akan diselamatkan di dalam kerajaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.